Kelihatan nggak sih putih-putih? Ih, apa ya? Di momen kali ini, di video kali ini, aku berada di dalam hutan kembali, di mana lokasi ini berada di lereng Gunung Kelut, guys. Dan lokasi yang akan aku datangi kali ini merupakan sebuah rumah yang diyakini sebagai rumah jin. Dan makhluk tersebut memang dikhususkan untuk menjaga rumah tersebut ya, karena di dalam rumah tersebut terdapat banyak harta karun yang berupa emas, teman-teman. Dan di belakang aku ini ya, ini merupakan sebuah peninggalan, guys. Ya, peninggalan ini katanya diduga merupakan peninggalan dari Ratu Majapahit ya, katanya ya, teman-teman. Wow. Ini kayak ada pondasi-pondasi. Peninggalan dari Ratu Majapahit. Katanya sih kalau peninggalan gitu biasanya terbuat dari batu andesit, guys. Dan ya ini karena batunya seperti blok ngeblok gitu ya, kotak, dan ada strukturnya, guys. Ya, ini batu andesit dan masih belum jelas dulunya ini apa di sini dan kenapa ada pondasi seperti ini. Jangan-jangan di sini itu ada sebuah istana gitu ya di bawah sini ya, teman-teman. Dan dikeramatkan. Alright. Ya, kayak gini. Ya, kayak galian gitu ya. Kayak aku berada di pemakaman gitu, guys. Tapi kalau dia dari jauh seperti ini memang pemakaman, teman-teman. Ya, sepertinya ya. Tapi aku yakin di sini ada sebuah peninggalan yang belum diteliti lebih lanjut lah oleh para arkeolog. Oke, tidak perlu menunggu waktu berlama-lama lagi. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Oke, jadi lokasi ini tuh kalau ke sana ya, teman-teman, ini arah pendakian Gunung Kelut, guys. Tapi ya masih jauh sih. Tadi bilang mungkin ada sekitar ya 8 sampai 10 kilo gitu ya, kalau nggak salah. Dan ini memang letaknya di dalam hutan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi ke atas. Oke, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Lama-lama meredup. Oke ya, jadi kalau ditelaah lagi ya, konsep rumah bagi jin ini atau rumah jin atau tempat tinggal entitas gaib ini adalah sebuah elemen kunci dalam cerita horor ya, dan mitologi yang banyak budaya termasuk di Indonesia ya, teman-teman. Dan pengertiannya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, bangunan fisik yang didedikasikan sebagai rumah makhluk halus atau rumah tradisional dari makhluk halus ya, rumah jin. Nah, ini merujuk kepada struktur kecil atau sebuah altar yang secara sengaja dibangun untuk roh atau dewa penjaga ya, teman-teman.
Jadi definisinya, struktur ini didirikan ya seringkali di pekarangan-pekarangan rumah, sawah atau hutan atau tempat-tempat tertentu ya, yang dimaksudkan sebagai tempat persembahan dan kediaman bagi ya roh penjaga. Ya misalnya roh tanah, roh leluhur atau dewa-dewa kecil ya, supaya mereka ini tidak mengganggu penghuni dan memberikan perlindungan atau keberuntungan ya. Dan contohnya ya teman-teman, dari berbagai budaya yang aku tangkap dari Thailand ya, seperti San Prapum, altar roh penjaga tanah ya, dan San Chauti itu altar roh penunggu beberapa kepercayaan di Asia Timur ya, yang menyebutnya rumah itu sebagai Tudigong atau dewa tanah dari bumi. Nah, di sini juga ada arah dari pendakian Gunung Kelut, guys. Cuman lokasi tersebut yang akan saya kunjungi kali ini tuh tidak banyak yang tahu ya, karena memang letaknya di terpencil gitu. Oke, yang kedua, lokasi tersebut dipercaya juga dihuni secara alami ya, seperti tempat bangunan ya yang dianggap angker atau menjadi magnet bagi entitas gaib ya, karena kondisi tertentu teman-teman. Misalnya nih, rumah, bangunan atau area yang mempunyai aura atau energi-energi negatif serta sejarah kelam ataupun kondisi fisik tertentu yang dipercaya disukai atau ditinggali oleh makhluk halus. Ciri-cirinya ya, ciri-ciri yang dipercaya ya teman-teman ya. Kalau sejarah kelam itu bisa dilihat dari bekas tempat kematian tragis, pembunuhan, ataupun kejadian mistis ya. Baik kondisi fisiknya ya, seperti rumah kosong tak terawat ya, gelap lembab, atau adanya pohon besar ya, misalnya beringin gitu di sebuah pekarangan rumah. Dan lokasi khususnya seperti rumah tusuk sate ya, yang menghadap langsung ke pertigaan jalan. Menghadap langsung ke pertigaan. Aku nggak enak ya, kayak diikutin gitu. Apa kerasa-kerasa aja nih aku nih. Oh. Jadi kalau dia dari kondisi fisik ya, lokasi khusus nih ya itu tadi teman-teman, rumah tusuk sate yang menghadap langsung ke pertigaan jalan ataupun tempat yang sering dijadikan jalur lintasan entitas gaib. Dan gejalanya tuh sering tercium bau aroma tidak sedap, seperti suara aneh juga ya, dan ketukan langkah kaki, penampakan ataupun perasaan seperti diawasi ya, kayak aku ini, kayak ada yang ngikut gitu. Oke. Bismillah lah ya. Kuandeng pak. Ya, berhubung sekarang habis hujan, aku langsung gas ya teman-teman. Dan sekarang itu jam 10 malam. Entah suara di sini, aku dengar suara kayak gelodakan gitu, apa? Aku kurang paham. Mungkin ada aktivitas di sana ya. Ya, manusia. Nah, dengar ya teman-teman. Oke. Lokasinya masuk sini guys. Ya, buat teman-teman di sini yang bisa melihat dimensi-dimensi yang tak kasat mata, bisa tulis di kolom komentar. Gini aja ya, terang ya, mantap lah pokoknya.
gini tambah terang. Oke. Jadi di sini tuh menurut cerita di area sekitaran sini teman-teman itu memang dulu bekas peninggalan dari kerajaan hingga zaman Belanda ya, dan banyak sekali harta karun seperti emas, berlian dan sebagainya itu ditinggalkan di sini. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau harta karun tersebut itu terkubur karena memang sudah lama sekali ya. Dan Gunung Kelut ini memang gunung berapi yang cukup aktif guys. Jadi layak juga kalau harta karun ini banyak yang kependam. Oke. Assalamualaikum. Ya, kita harus menghormati yang tidak terlihat ya teman-teman, karena ini memang tempatnya. Pelan-pelan ya, nggak usah keburu, santai biar enak dilihat. Kalau keburu-buru ya nggak enak dilihat guys, nggak nyaman aja sih. Ini pohon-pohon menjulang tinggi ke atas teman-teman. Oke. Kayaknya ini baru dibabati kayaknya ya. Itu dia. Assalamualaikum. Itu rumahnya teman-teman, nggak tahu di dalamnya ada apa aja ya, yang seperti saya jelaskan tadi ya. Halo. Assalamualaikum. Banyak entitas tak kasat mata di sini. Barusan aku dengar suara kayak ada lemparan di itu. Itu kan ada seng teman-teman. Assalamualaikum. Ini dia. Ini rumah jin guys. Dan ini kayaknya ini masih baru deh. Kayu-kayunya masih bersih gitu ya. Biasanya ada lintah kalau di hutan kayak gini, apalagi lembab gini, apalagi habis musim hujan, biasanya ada lintah. Biasanya kayak gini ya. Nah kan, ini peninggalan ya teman-teman, peninggalan batu-batu tumpuk seperti ini yang merupakan peninggalan dari kerajaan dulu. Dan ini tumpukan batu ini adalah bebatuan andesit guys. Oke ya, jadi seperti ini, hanya bebatuan aja yang dikeramatkan. Dan di sini, ini dari batu andesit ini. Ini kayak ada sebuah kayak apa namanya kota ini ya teman-teman, ini andesit loh. Memang khusus gitu loh. Buat apa ya, ritual gitu ya teman-teman. Nih andesit nih, ini juga andesit nih ya teman-teman. Dan ya tanah kerajaan memang dulu di sini. Aku tadi dengar suara lemparan di sini nih, ada seng nih.
sunyi sepi gitu ya. Ini masih baru loh. Nah, masih baru guys. Dia memang khusus dibuatkan untuk rumah penunggu sini. Jadi kalau menurut cerita dari ya warga sekitar ya, lokasi ini tuh dijaga oleh seperti apa ya, siluman gitu loh. Siluman apa sapi apa kerbau ya katanya ya. Itu bertanduk guys, tanduknya panjang banget. Katanya seperti itu. Katanya ya. Oke, kembali lagi ke tema. Temanya rumah jin. Wow. Ngeri lur. Halo. Apa ya gemuruh-gemuruh itu ya? Oke lah, aku santai dulu ya di sini ya teman-teman. Ya santai aja sih. Bentar. Santai dulu sambil ya merokok satu batang aja deh. Dan aku lupa nggak membawa dupa ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Santai sambil menikmati suasana hutan di sini yang cukup wingit katanya. Dan beberapa pekan yang lalu itu ada yang sebuah manusia yang memang khusus datang ke sini teman-teman dan tidur di sini demi untuk mendapatkan harta karun seperti emas gitu ya, katanya seperti itu. Dan beliau setelah mungkin 3 hari katanya sih itu dilihatkan penampakan seperti kerbau tadi guys. Oke ya, jadi seperti ini ya, sambil santai menunggu ya, karena memang nggak banyak yang dibahas gitu. Jadi untuk sedikit memperpanjang durasi, kita santai di sini sambil ya membahas. Halo, ada yang jatuh dari atas. Halo, assalamualaikum. Di pohon ini dengar ada yang gitu guys. Buset, merinding. Gundeng pak. Ini nggak boleh ya, ini seharusnya bisa teman-teman. Ini kan ada jalan ya, ya sini ada jalan ke sana. Ini memang nggak boleh dilangkai guys. Ini ada pohon yang jatuh di sini. Ini nggak boleh, dan ini memang
rumput-rumput ini memang dialihkan ke sini karena nggak boleh dilangkahi. Karena kalau masuk ke sana lebih dalam itu nanti bisa tersesat katanya. Katanya ya teman-teman ya. Jadi suaranya di sini gede banget kayak jatuh gitu, cerowas gitu ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan terdengar deh. Ini mohon maaf banget ya karena ada suara kayak sound horeg di sana, jauh banget di kampung, terdengar sampai sini guys. Mohon maaf kalau berisik yang di sana. Ya dengar ya suaranya ya, dung 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 gitu, dung dung dung. Oke, sambil santai. Ya, oke, mantap. Hei, ada yang lempar lagi barusan. Hei, oh. Jadi kalau konten malam itu ya seperti ini teman-teman. Kaget gitu ya. Karena memang kalau kaget di aku ini ya khususnya ya teman-teman, memang ada gitu. Ya maaf, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kaget ya kaget aja, memang kaget gitu. Memang ada sesuatu lah yang gerak, ada suara gitu ya. Dan katanya ya teman-teman, di sini ada pohon pinus. Pohon pinus atau pohon pisang gitu yang rubuh, yang sudah rusak lah di area sekitaran sini. Itu merupakan apa ya, tempat keris empu gandring terkubur di situ. Cuman aku nggak ngerti di mana. Halo, halo, yuhu, yuhu. Aku nggak ngerti di mana lokasinya. Katanya sih sebelum perjalanan masuk sini, sebelum ke sini ya, mungkin ada dari sana kan ke sini mentok ya, belok ke kanan. Nah di sekitaran sana itu arah ke sini, jadi ke belok kanan ya teman-teman. Tapi kali kalau saya balik di sebelah kiri, katanya ada keris empu gandring, katanya ya teman-teman ya. Katanya loh, bagi orang-orang spiritual mungkin ngerti lah. Ya tanah Jawa gini, bukan hanya di tanah Jawa aja ya teman-teman, banyak kok di dunia lah. Kayak kalau ada entitas gaib gitu, pasti, karena kita hidup di dua alam. Hihi, gelap men, hanya di sini yang terang. Tiba-tiba nongol gitu ya. Itu apa? Itu apa?
Tuh. Apa sih itu? Kayak asap ya teman-teman. Aduh, mentok. Itu loh. Kelihatan nggak sih putih-putih? Apa ya? Kayak asap keluar dari tanah gitu. Di mataku ini jelas teman-teman. Mudah-mudahan masuk ke kamera ya. Cuman di kamera ini kayak nggak ada gitu loh. Deketin lagi. Itu loh, jelas banget guys. Nih. Ada asap di mata. Di mata nih jelas banget teman-teman. Udahlah. Di center. Lah, nggak ada. Bentar ya. Ini di sini tadi. Ini loh. Ada apa? Ranting pohon di situ. Loh, kelihatan guys. Ya Allah. Gak ada gini. Heran aku. Asap keluar gitu, pul. Lumayan lama sih. Nggak ke atas ya. Keluar dari semak-semak gitu. Udah. Beluk gitu. Apa aku nggak bisa ngomong. Beluk gitu guys. Nggak ke atas asapnya. Biasanya kan kalau asap inilah ya. Ini aja ada ujungnya gitu loh. Itu nggak ada. Aduh, di center gini hilang. Oh ya udah nggak ada. Ya udahlah ya. Ini nggak bisa masuk nih aku nih. Semak-semak takutnya ada yang tanahnya bolong gitu. Ada suara barusan, jelas banget men. Ini di sini nih. Auranya bro. Auranya men. Kuweneng. Itu suara apa sih? Kayak suara trompet guys. Kayak suara trompet men. Oke ya teman-teman ya. Jadi mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman eksplorasi dari aku kali ini. Jadi eksplorasi aku di rumah jin ini ya harus berakhir ya teman-teman. Dan aku datang ya karena sangat penasaran sekali dan pulang dengan kepastian karena memang banyak penunggu di sini yang menunjukkan entitasnya ya, seperti suara, entah suara dari mana. Dan itu tadi di situ ada asap teman-teman. Di mataku ini jelas banget ya. Entah masuk ke kamera apa enggak, karena tadi di kamera ini tuh nggak ada men. Jadi guys, aku datang ke sini ya dengan penasaran ya, dan pulang dengan kepastian ya ada kehidupan lain di tempat ini ya teman-teman. Kehidupan yang tidak mau diganggu. Ya beberapa dari kalian mungkin menganggap ini hanya hiburan belaka, tapi aku tegaskan ya, di sini energi negatif di sini tuh sangat nyata ya teman-teman. Dan aku merasakannya itu sangat menusuk sekali ya, menusuk keras guys. Dan oleh karena itu aku memberikan peringatan ya, kalau kalian tertarik dengan misteri
hormati batasnya ya teman-teman. Jangan pernah datang ke tempat-tempat seperti ini tanpa bekal kehati-hatian dan penghormatan. Tapi dibalik semua kengerian itu, aku tahu kok kalian pasti punya sudut pandang sendiri tentang apa yang aku rekam ini.